Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi. Oke, berbicara mengenai turunan fungsi, ya tentunya ada beberapa hal yang sebaiknya itu dipahami terlebih dahulu ya. Jadi ya kalau misalkan kita belajar matematik itu kan ada urutannya. Nah, salah satunya adalah tentang limit dan juga kontinuan. Dan untuk turunan ini tentunya nanti akan sangat banyak kaitannya mengenai limit. Jadi kalau misalkan masih belum terlalu paham tentang limit, nah bisa coba disimak dulu beberapa video yang lain ya. Ada di kolom deskripsi tentang limit. Nah, kita lanjut ke turunan ya. Jadi kita punya suatu kalkulus diferensial, itu salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Jadi ini merupakan salah satu cabang ya. Cabang lain ya ada kalkulus integral. Kalkulus integral ya masih ada kaitannya, tapi kalau yang diferensial ini fokusnya memang untuk mempelajari nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utamanya apa di kalkulus diferensial? Ya, topik utamanya merupakan turunan fungsi. Dan prosesnya untuk mencari turunan kita sebut dengan pendiferensialan. Nah, mengapa ini penting? Karena ya aplikasinya banyak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di kehidupan sehari-hari itu seperti di ekonomi itu banyak tentang aplikasi turunan ya. Jadi ya contohnya kan kita kan selalu ini ya, di dunia ini kan selalu bergerak ya. Jadi contohnya ya seperti misalkan kita punya produksi kan, ada rate produksinya berapa, terus ada waktunya berapa kan, otomatis ya ada hubungannya antara dua tersebut. Dari itu kita perlu untuk mempelajari tentang turunan fungsi. Nah, kalau kita menggunakan turunan, kita bisa mengekspresikan atau menyatakan perubahan dari suatu variabel dengan ya menentukan perubahan variabel lain. Jadi misalkan kita punya X terus satunya Y, nanti ya kita definisikanlah perubahannya X itu berapa, perubahannya Y berapa, nanti hubungan antar keduanya bagaimana kan. Dan sebenarnya tidak hanya ini ya, kalau misalkan kita belajar di MIPA gitu kan, di Science itu ya memang jelas lah itu kita sering berkaitan dengan turunan ya. Tapi tidak hanya itu, karena kan orang berpikirnya ya biasanya mungkin di Science atau di Engineering atau teknik gitu kan. Tapi tidak. Jadi ya ilmu ekonomi pun juga ada hubungannya dengan turunan, karena ya kita kan banyak melihat analisa perubahan ya di situ ya tentang ekonomi kan. Nah, contohnya sederhananya ya misalkan bagaimana kalau misalkan output dari suatu perusahaan itu kan tidak mungkin bisa konstan terus-terusan. Jadi meskipun cuma sedikit kan ya tetap selalu ada perubahan. Nah, bagaimana kita bisa melihat perubahan outputnya tadi mempengaruhi biaya produksi. Karena kan ya kalau misalkan outputnya lebih banyak, otomatis biaya produksinya kan akan berbeda. Dan contoh lain, nah kalau misalkan kita melihat di konteksnya negara ya, jadi di suatu negara itu kan beredar uang. Nah, uangnya makin banyak itu kan otomatis nanti harga-harga pun juga bisa jadi naik kan, jadi inflasi kan. Jadi kita juga harus bisa melihat di situ ya, bagaimana banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, itu mempengaruhi tingkat inflasi. Jadi ya secara umum bisa kita lihat secara langsung kalau manfaatnya banyak ya di situ. Nah, meskipun kita dapat menyatakan hubungan antara X dan Y, ya kan? Kalau ketika kita belajar fungsi kan kita punya
fungsi Y sama dengan fx. Itu kan artinya X itu dipetakan ke Y oleh fungsi F. Tapi bagaimana perubahannya, atau ya ketika X-nya berubah sedikit, nah Y-nya itu bagaimana kan? Berubah sedikit, hubungan antara keduanya bagaimana kan? Berarti kan ya lebih baik kalau misalkan kita hubungkan secara eksplisit ya. Jadi kita hubungkan langsung saja. Kalau kita punya delta X dan delta Y, nah hubungan antara delta X dan delta Y itu apa kan? Jadi di sini delta maksudnya ya perubahannya. Jadi delta X itu perubahan X-nya. Seberapa banyak X-nya berubah, dan Y-nya itu, delta Y itu juga perubahan pada Y-nya. Nah, tingkat perubahannya bagaimana kan? Jadi misalkan kita punya dua variabel. Jadi kita fokus dari yang sederhana dulu ya. Kalau sudah variabelnya lebih banyak itu kan nanti jadi lebih rumit. Jadi misal kita punya dua variabel yaitu Y dan X, ya kan? Nah, kita punya perubahan X-nya, itu kan ya berarti ini ya. Kalau misalkan dia dari X0 ke X1, dari X0 ke X1, berarti kan delta X-nya apa? Ya X1 dikurang X0. Ya kan? Berarti kalau kita punya di sini, itu kan sama saja. Di sini ya. Sama saja, X1-nya sama dengan X0 plus delta X kan? Yang ada di sini ya. Nah, ini. Jadi, ya fungsi fx-nya ini, kalau misalkan di sini kita ganti X1, ya kan? Ini diganti X1, berarti kan fx1-nya apa? Ya jadi ini ya. Fx1-nya jadi fx0 plus delta X. Jadi f-nya pun nilai f-nya setelah kita ganti dari X0 ke X1 itu juga berbeda kan. Nah, kita bisa membuat rata-ratanya. Ya rata-ratanya ya otomatis ya perubahan dari ini ya, delta Y-nya atau perubahan dari F-nya dibagi dengan perubahan dari X-nya kan. Dan tidak usah khawatir, tidak usah bingung ya dengan ini ya. Ini kan hanya simbol saja ya. Karena kita kan hanya masukkan yang di depan ini tadi kan ke sini ya. Dan formula ini biasanya disebut dengan hasil bagi perbedaan atau difference quotient. Nah, kita juga kalau misalkan bingung ini itu apa, nah bisa kita lihat gambarnya. Jadi di sini ya, kita kan tadi punya ini. Nah, ternyata dia akan sama dengan ya kemiringan dari garis ini kan. Dengan ya di sini ada X0, terus ini kita akan nambah delta X di sini. Ke sini ya kan delta X ini ya. Terus ini ada X0 plus delta X. Terus yang ke atas itu ada fx0, ada fx0 plus delta X. Nah, kalau misalkan kita gambarkan X0, fx0 kan berarti di sini X0 plus delta X, fx0 plus delta X kan di sini dihubungkan. Nah, kita bisa melihat ada suatu garis di sini kan. Nah, kemiringan garisnya itu ya sama dengan ini. Jadi ini adalah kemiringan garisnya kan. Jadi bisa kita lihat sebagai tingkat perubahan rata-rata ya kan. Itu akan sama dengan kemiringan dari garis potongnya ini tadi. Dari titik mana? Ya, ini kan titik X0, fx0. Yang satunya adalah X0 plus delta X. Di sini ada fx0 plus delta X. Jadi kita punya, nah ini. Kalau kita gambarkan kan jadi jauh lebih mudah kan untuk membayangkannya kan. Oh, ternyata jadi seperti ini. Nah, contohnya kalau misalkan kita ambil fx-nya ini, berarti kan kalau diganti X0 ya berarti X-nya ini ya kan. Kalau fx0 ini kan berarti diganti X0 kan. Ya berarti ini posisinya ini diganti X0. Selesai ya. Kalau misalkan X0 plus delta X berarti ya ini diganti ini, X-nya diganti ini, terus X-nya di sini juga diganti ini kan. Kan prinsipnya seperti itu kan. Nah, kita peroleh ya delta Y per delta X-nya apa? Ya tinggal kita substitusi saja kan.
Nah, kita peroleh ini. Terus ya ini kan sebenarnya ini ya, tinggal penyederhanaan biasa ya, pasti bisa kan. Jadi tidak rumit. Nah, kita punya delta Y per delta X-nya jadi 2X0 plus delta X. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya X0-nya sama dengan 3, jadi ini diganti 0-nya sama dengan 3, delta X-nya 2 atau perubahan X-nya 2. Nah, rata-rata tingkat perubahannya atau ini ya delta Y per delta X-nya berapa? Kan 2 kali 3 plus 2. Ini dapat dari mana ya? Dari sini kan. Ketika ini kita ganti X0-nya, terus ini delta X-nya kita ganti 2 ya di situ ya. Jadi kita punya ini sama dengan 8. Ya, jadi tidak sulit. Nah, kalau tadi kita berbicara di sini delta X-nya itu masih cukup besar kan, jadi 2 ya. Bagaimana kalau misalkan perubahannya ini sesaat atau ya sangat kecil ya. Nah, kalau misalkan delta X-nya ini sangat kecil sampai mendekati 0, maka dari itu di awal saya katakan berhubungan dengan limit karena kan ada pendekatan di situ kan. Nah, kita punya ya limit fungsi dari tingkat perubahan sesaat. Jadi ya sama seperti di depan tadi, tapi kita ambil ini. Jadi kita ambil delta X-nya menuju ke 0, limitnya. Kita ambil limitnya. Nah, formula ini kita bisa lihat lagi kalau misalkan tadi di gambar ya, itu kan kemiringan garis singgung. Nah, ini juga sama kan. Jadi sama persis seperti ini tadi. Intinya kemiringan garis singgungnya di sini. Kalau misalkan kita punya ini ya, ini kita punya grafik, ya kan? Y sama dengan Fx. Oke. Nah, dari grafik ini Y sama dengan Fx, kalau kita punya titik ini, X0, Fx0. Nah, terus ada delta X-nya, dia ini ya, delta X-nya kan makin mengecil karena ya kita buat delta X-nya menuju 0. Berarti kan makin lama ya kita peroleh garis singgung ini. Apa itu garis singgung? Ya intinya garisnya itu hanya memotong kurva ini di satu titik. Contohnya kalau 2 titik gimana kan? Misal kayak gini kan 2 titik kan. Tapi kalau ini kan tidak motong di titik yang lain. Nah, jadi kita punya ini kan. Jadi ya kemiringan garis singgungnya ini dari Y sama dengan Fx di titik X0, Fx0 itu sama dengan tingkat perubahan sesaat. Itu secara umum ya untuk konsep dari turunan ya. Jadi bisa dilihat kita punya yang awalnya ini tadi. Nah, ini kan sama saja ini ya, kemiringan garis ini tadi yang dilalui titik PQ tadi ya. Yang melalui titik PQ. Terus yang di sini kita punya garis singgung dari kurvanya Y sama dengan Fx. Nah, di sini apa itu turunan? Ya turunan itu ya limitnya ini tadi ya. Jadi intinya kita punya definisi turunan itu limit ini, dan ya limit itu kan bisa ada bisa tidak ya nilainya kan. Nah, kalau misalkan ada, berarti ya kita punya ini tadi merupakan ya nilai ini ya, nilai turunan fungsi f di X0 itu kita tulis f aksen X0, atau kita juga bisa pakai notasi lain dy per dx, itu kan sudah sangat familiar ya ketika x-nya sama dengan x0. Nah, kalau tidak ada bagaimana nilai limitnya? Kalau tidak ada ya berarti tidak terdiferensial di X0 ya khususnya, karena kan kita fokusnya ini di X0 kan, atau ya kita sebut f aksen dari X0 itu tidak. Jadi memang konsep dari turunan ya kembali lagi ke limit, karena kita butuh limit di situ. Nah, secara umum kita punya ini asalkan nilai limitnya ada. Kalau f aksen 0-nya ada, berarti f terdiferensial di X0. Kalau f aksennya ada untuk setiap x anggota AB, jadi di sini kita punya interval ya. Interval terbuka A, B.
Dan dia terdiferensial ini ya, semuanya ada di sini. Untuk setiap anggota ini berarti dia dikatakan f terdiferensial pada interval terbuka A, nah, contohnya kalau kita ambil fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 3, kita mau mencari f aksen x. Kalau di SMA dulu, ini kan kita tahu pangkatnya turun, ya kan? Jadi 2, pangkatnya kurang 1, dikurang, ini ya, turunannya ini kan 0 kan? Berarti kan jadi 2x, ya kan? Nah, ternyata kalau kita kembali ke definisinya, nah, kita juga dapat yang sama. Ini dapat dari mana? Ya, masukkan kan seperti tadi kan, sama persis. Jadi ya yang kita pelajari dulu waktu di SMA itu sebenarnya kalau dari sisi konsepnya memang start awalnya juga sama dari limit juga. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Jadi memang seperti itu. Nah, setidaknya kan jadi lebih tahu ya kenapa kok turunan itu bisa muncul. Nantinya kita dengan definisi ini tadi, nah kita juga bisa menunjukkan kalau kita punya x pangkat n, turunannya jadi nx pangkat n-1. Jadi pangkatnya turun, terus pangkatnya dikurang 1. Itu bisa kita tunjukkan dengan menggunakan limit ini. Dan limit itu kan, limit dari jumlahan kan sama saja jumlahan limitnya. Maka dari itu kan ini jadi seperti ini diturunkan, hasilnya dijumlahkan. Itu alasannya kenapa bisa seperti itu ya di turunan. Karena ya kembali ke konsep limit. Contoh lain, kalau misalkan kita punya ini x kuadrat dikurang 3, x-nya 0, x-nya min 2, x-nya 5 kan, kita cari masing-masing ya turunannya berapa kan. Jadi kita punya tadi kan f aksen x-nya sama dengan 2x. Ketika x-nya kita ganti ini, berarti kan ini 2 kali 0 kan 0. Terus kalau kita ganti ini, di sini 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. Kalau kita ganti ini, nah berarti 2 kali 5 sama dengan Nah, itu adalah kemiringan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat dikurang 3 di ketiga titik ini. Nah, kemiringan atau gradien itu kan sudah dipelajari dari sejak SMP ya. Nah, untuk latihannya bisa dicoba sendiri. Ya, pada intinya sebenarnya bukan sesuatu yang rumit ya di turunan itu. Dan ya memang kalau misalkan kita belajar tentang turunan ya sebaiknya kita tahu mengenai limit. Bukan sebaiknya lagi bahkan. Karena konsep awalnya dari definisinya pun dapat dari turunan. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.